Nah, dalam buku David Icke yang berjudul Big Secret, dia bercerita bahwa sebenarnya dunia kita saat ini sudah dikuasai oleh yang namanya ras reptilian. Dan mereka jugalah yang memimpin organisasi-organisasi besar seperti Illuminati, Freemason. David Icke juga berkata bahwa tokoh-tokoh besar di dunia saat ini yang menjadi presiden Amerika, yang menjadi aktor atau aktris film, yang menjadi penyanyi yang sangat terkenal di dunia saat ini adalah mereka dari ras reptilian yang menyamar sebagai manusia. Dan bertahun-tahun itu pula David Icke hidup ditertawakan dan digemukkan oleh publik, but he don't care. To the reptiles, they'll just laugh at you again. I said, I know, but I've seen enough and heard enough to believe that it's real, and so I say it. I don't care about the consequences for me. Are you frightened? No, I'm not. I don't care. Tubuhnya dipenuhi sisik dengan sebagian berwarna hijau kecoklatan dan sebagian lagi berwarna kuning kecoklatan. Ia memiliki mata yang merah dan gigi yang sangat tajam. Makanannya adalah daging, termasuk daging manusia, dan minumannya adalah darah segar. Oke, itu adalah informasi-informasi seputar reptilian humanoid menurut David Icke. Dan sekarang kita masuk ke teori konspirasinya. Teori konspirasi yang pertama adalah tokoh besar dunia sebenarnya adalah reptilian humanoid. Oke. Menurut David Icke, dalam bukunya Big Secret, dia mengatakan bahwa tokoh-tokoh besar dunia saat ini, seperti Presiden Amerika, George W. Bush, Barack Obama, Bill and Hillary Clinton, Bob Hope, adalah mereka dari ras reptilian yang menyamar menjadi manusia. Di YouTube sendiri, kalian bisa dengan gampang mencari bukti-bukti tokoh-tokoh besar dunia adalah reptilian, di mana di video itu kalian bisa lihat pupil mata tokoh-tokoh ini sekilas berubah menjadi bentuk pupil mata reptil. Dan beberapa dari mereka suka berbicara sambil menjulurkan lidah kayak ular gitu. Dan beberapa dari mereka mempunyai bentuk tengkorak kepala yang cukup aneh dan tidak normal. Tapi sebelum kita lihat videonya, aku mau bahas dulu dua nama tokoh besar yang konspirasinya cukup banyak tentang reptilian ini. Yang pertama adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, atau yang kita kenal sebagai CEO pendiri Facebook, adalah salah satu tokoh dunia yang merubah peradaban manusia di era ini. Dan tentu saja tokoh dunia sebesar Mark Zuckerberg itu nggak lepas dari yang namanya teori konspirasi. Dan salah satu teori konspirasi yang cukup terkenal tentang Mark adalah bahwa ia seorang reptilian. Teori ini pertama kali muncul ketika Mark menjadi cover majalah Time sebagai Person of the Year pada tahun 2010. Netizen heboh karena di sana pupil mata Mark menunjukkan bahwa ia mirip dengan seekor reptil, di mana matanya itu mirip dengan mata buaya. Di sanalah awal mula Mark dipercaya bahwa ia adalah seorang reptilian humanoid. Dan setelah itu banyak orang yang mengaitkan Mark dengan reptilian humanoid seperti video berikut ini. It is gonna bother you because you're human, and I was human. I am human still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. Meskipun teori ini terdengar konyol dan gila, tapi 4% dari penduduk Amerika Serikat percaya dengan teori ini. Dan untuk mengklarifikasi hal itu, Mark Zuckerberg sengaja mengambil pertanyaan dari netizen di dalam Q&A live di Facebooknya, dan ia menjawab dan mengklarifikasi tentang tuduhan orang-orang kepada dia bahwa ia adalah reptilian humanoid. Mark, are the allegations true that you are secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard. Gimana menurut kalian guys? Apakah menurut kalian Mark itu adalah reptilian atau hanya warga-warganya yang paranoid? Komen di bawah. Yang kedua adalah Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth adalah ratu monarki konstitusional dari 16 negara berdaulat. Ia juga ketua dari 54 anggota negara-negara persemakmuran serta menjadi gubernur agung gereja Inggris. Setelah naik tahta pada tanggal 6 Februari 1952, Ratu Elizabeth menjadi ratu persemakmuran sekaligus ratu dari 7 alam persemakmuran, yaitu Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan, dan Sri Lanka. Ia sudah memerintah kerajaan Inggris selama 67 tahun full, dan itu merupakan masa pemerintahan terlama yang pernah ada di Inggris, bahkan mengalahkan nenek buyutnya, yaitu Ratu Victoria yang hanya menjabat selama 63 tahun. Ratu Elizabeth
kedua merupakan sosok orang yang paling berpengaruh di dunia, khususnya di Inggris, dan menjadi pemimpin terlama di sepanjang sejarah Inggris. Tapi ada satu hal yang cukup aneh dari Ratu Elizabeth yang kedua ini, yaitu bagaimana bisa seorang nenek tua yang menurut kita sudah seumuran renta masih bisa menjabat di kerajaan Inggris dan dipercaya untuk menjabat kerajaan Inggris. Padahal di usianya sekarang dia harusnya udah tidur dan istirahat di rumah menunggu kematiannya. Tapi enggak, dia masih memerintah dan bisa berkunjung ke negara manapun di luar Inggris dalam keadaan yang masih sangat sehat dan bugar. Karena itulah mulai muncul teori konspirasi tentang Ratu Elizabeth II. Mungkin alasannya masuk akal kenapa dia bisa sehat begitu, mungkin karena dia sering olahraga di rumahnya, maybe, atau mungkin dia sering makan makanan sehat dan bukan junk food seperti yang biasa kita makan, bisa jadi. Tapi orang-orang lebih percaya teori konspirasi bahwa Ratu Elizabeth II adalah seorang cannibals atau pemakan daging manusia. Dan pemakan daging manusia seperti yang kita bahas tadi merupakan ciri-ciri dari reptilian humanoid. Teori ini pertama kali muncul pada tahun 1973 ketika Hubert Humdinger, seorang filsuf budaya terkemuka, mengemukakan bahwa keluarga kerajaan Inggris itu sebenarnya adalah ras reptilian humanoid. Jadi mereka bisa awet muda di usia setua itu, bisa sehat bugar itu karena mereka melakukan ritual gelap seperti memakan daging manusia. Hal ini diperkuat oleh kesaksian dari seorang analis keuangan kerajaan yang bernama Jim Willey. Ia mengklaim bahwa keluarga kerajaan merupakan child killing satanic atau pembunuh anak-anak dalam pemujaan setan. Hal ini dibuktikan karena setiap kunjungan Ratu Elizabeth ke beberapa daerah selalu ada kasus-kasus anak hilang di daerah tersebut tak lama setelah Ratu Elizabeth berkunjung. Dan pada tahun 1970-an, seorang prajurit ratu di Kastil Windsor milik Ratu Elizabeth II, ia bersaksi bahwa ia menemukan kulkas aneh yang tersembunyi di dalam kastil kerajaan. Dan kulkas itu berisi penuh dengan potongan tubuh manusia. Dan hal ini dipercaya oleh banyak orang bahwa keluarga kerajaan Inggris sebenarnya adalah reptilian humanoid. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian percaya atau kalian punya teori sendiri tentang Ratu Elizabeth yang kedua? Komen di bawah. Jadi itu dua nama yang teori konspirasinya cukup dalam dari publik terhadap mereka. Dan ini adalah bukti-bukti video di mana tokoh-tokoh besar dunia saat ini sebenarnya adalah reptilian humanoid. Kalian bisa lihat video ini di pupil matanya atau di lidahnya atau di gerakan kepalanya atau beberapa ada rekaman di mana orang-orang yang memiliki tengkorak kepala yang nggak normal dan lebih mirip seperti reptil. Check this out.
Sekarang please komen di bawah, menurut kalian apakah reptilian humanoid ini memang ada setelah melihat video-video yang barusan? Komen pendapat kalian di bawah, apakah itu cuma malfunction of cameras atau memang ras reptil? Komen semuanya di bawah. Nah, selain teori konspirasi yang dibuat oleh David Icke tentang reptilian humanoid, ternyata jauh sebelum itu sudah banyak ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi tentang adanya alien yang akan datang menguasai dunia kita yang disampaikan oleh para peramal-peramal atau para penjelajah waktu. Di antaranya, yang pertama adalah ramalan The Simpsons. Aku udah pernah bahas video tentang The Simpsons, so please watch this video after this. Kalian wajib nonton video itu setelah ini, karena menurut aku sedikit nyambung pembahasannya. Jadi The Simpsons itu terkenal dengan kemampuannya untuk meramalkan atau memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi. Dan di salah satu film The Simpsons, lebih tepatnya pada season 14 yang berjudul Foolish Alien Featured, di mana Homer ditangkap oleh alien dan dia masuk ke pesawat. Oke, kira-kira gambaran reptilian humanoid menguasai dunia seperti yang digambarkan oleh film The Simpsons, dan ini belum terjadi. Apakah menurut kalian ramalan ini akan terjadi seperti episode-episode lainnya? Komen di bawah. Yang kedua adalah ramalan Baba Vanga. Oke, Baba Vanga ini di Indonesia nggak cukup terkenal karena memang nggak pernah terdengar di telinga Indonesia. Aku pun baru tahu setelah riset tentang ini. Tapi ternyata di luar sana, khususnya di negaranya Bulgaria, Baba Vanga ini adalah seorang peramal yang sangat-sangat dipercaya oleh warga Bulgaria. Tapi peramal asal Bulgaria ini mulai dipercaya oleh banyak orang ketika ia meramalkan kejadian tenggelamnya Kursk pada tahun 2000 dengan sangat tepat. Sejak itu, spesialis menghitung 68% dari prediksi Baba Vanga terbukti akurat dan tepat. Namun akhirnya Baba Vanga meninggal dunia pada 11 Agustus tahun 1996. Nah, dalam salah satu ramalan Baba Vanga, ia mengatakan di tahun 2130 alien akan datang dan akan menguasai dunia. Dia akan datang dengan wujud yang menyeramkan seperti reptil dan menguasai manusia beserta isinya. Dan yang terakhir adalah ramalan John Titor. Jadi pada tahun 1998, sebuah stasiun radio mendapatkan pesan fax dari seorang pria yang mengaku sebagai time traveler atau penjelajah waktu. Pria ini bernama John Titor yang mengaku datang dari tahun 2036 untuk kembali ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia, yaitu IBM 5100. Ia mengaku bahwa ia kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu yang diproduksi oleh General Electric yang dibuat di tahun 2034. Sejak kemunculannya, dia bisa ditemukan di dalam forum Artbell selama 5 bulan, dan di dalam forum itu dia rutin memposting sesuatu tentang masa depan atau tentang penjelajahan waktu. Awalnya orang-orang nggak percaya dengan kata-kata dia karena terlihat mengadang-adang dan konyol, tapi dia bisa dengan detail mengirimkan gambar mesin waktu lengkap dengan komponen-komponen di dalam. Jadi awalnya orang-orang nggak percaya, jadi ini kayaknya beneran deh. Dan dia juga rutin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang mengenai pertanyaan tentang masa depan. Nah, dalam forum itu John Titor menuliskan banyak sekali prediksi-prediksi yang masa depannya benar-benar terjadi, di mana tulisan-tulisan mengenai prediksinya di antara lain: 1. John Titor mengatakan ada satu peristiwa yang mengguncang Amerika Serikat di tahun 2001 yang melibatkan 2 gedung pencakar langit. Dan ramalan ini menjadi kenyataan di tahun 2001 sebagai tragedi 9/11 di New York, Amerika Serikat. Yang kedua, Amerika Serikat akan menyerang Irak dengan dalih Irak memiliki senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya, tapi itu hanyalah alibi karena sebenarnya Amerika Serikat menyerang Irak karena keperluan politik. Dan pada tahun 2003, kejadian ini benar-benar terjadi di mana Amerika Serikat menyerang Irak, dan itu menjadi salah satu perang terbesar yang pernah terjadi. Yang ketiga, John Titor mengatakan bahwa di akhir tahun 2004 akan terjadi bencana besar yang memakan ratusan ribu korban jiwa. Dan di akhir tahun 2004, kalian pasti tahu apa yang terjadi? Iya, tsunami Aceh. Dan prediksi John Titor yang terakhir mengenai topik kita ini adalah dia mengatakan bahwa alien akan menguasai dunia.
Tapi sebenarnya alien ini bukan alien, tapi alien ini merupakan wujud manusia di masa depan. Jadi di masa depan, alien yang kita kenal sekarang ini itu adalah kita di masa depan. Jadi kita udah berevolusi dari bentuk manusia sekarang menjadi bentuk alien di masa depan. So guys, itu adalah teori konspirasi tentang reptilian humanoid yang ada di dunia saat ini menurut David Icke, dan teori konspirasi yang dipercaya oleh banyak orang tentang reptilian humanoid. Sumpah, aku kasih tahu ini topiknya sangat susah untuk diriset dan dirangkum karena seperti yang aku bilang tadi, pembahasannya versi Indonesia itu gak ada yang lengkap. Jadi aku benar-benar harus nyari dari versi David Icke-nya langsung, dan aku nonton full of English. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya apakah memang dunia kita dikuasai oleh ras reptil, ras kadal yang menyamar sebagai manusia? Komen semua pendapat kalian di bawah. Apakah kalian percaya, apakah kalian nggak percaya, dan apa alasannya? Cerita semuanya di bawah. Dan kalau kalian punya informasi tambahan tentang reptilian humanoid yang belum ada di dalam video, ceritain di bawah supaya lebih lengkap. Jadi itu dulu video mirror kita pada minggu ini. Semoga kalian suka dan puas dengan informasinya. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike aja kalau enggak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan sarannya untuk kemajuan channel ini. Dan share video ini ke teman-teman yang lain. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.